Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi thank you banget teman-teman yang udah request. Kita udah dapat banyak sekali masukan ya. Ada yang minta koin ini, dibahas koin itu, dan lain sebagainya. Namun di video kali ini kita akan membahas koin yang lumayan banyak di request sama teman-teman. Mungkin ada juga yang pantau ya. Hari ini kita akan membahas untuk GRT teman-teman, atau The Grab. Jadi The Grab ini bisa dibilang memang salah satu kripto yang masuk di portfolio saya. Kalau teman-teman udah join di komunitas Telegram kita, teman-teman udah tahu pasti ini adalah komposisi aset portfolio saya di aplikasi toko kripto saat ini. Mayoritas itu masih ada di Ethereum, ETH teman-teman, dengan jumlah 37%, GRT di posisi kedua 26%, sisanya Matic ada di 23%, dan yang lainnya tersebar ada TKO, SIB, dan juga token-token yang lain dengan kepemilikan yang bisa dibilang kecil. Nah, kita akan bahas GRT nih. Kenapa menarik ya? Kalau bagi saya sih GRT ini salah satu token big data yang merupakan yang menjadi bagian penting dari ekosistem dari Ethereum. Pasalnya GRT ini menghadirkan yang namanya layanan indexing artificial intelligence sama big data, teman-teman. Dan ini tentunya menarik untuk tren di 2024-2025 ke depannya, yang mana kalau menurut saya pribadi, AI itu akan menjadi teknologi masa depan yang semakin masif dipakai. Dan tentunya sentimen untuk token-token berbasiskan AI ini juga akan menarik. The Grab adalah protokol terdesentralisasi dengan fungsi untuk mengindeks dan juga meminta data atau query dari blockchain seperti Ethereum. Token The Grab disebut token AI karena ia adalah alat penting untuk membangun aplikasi AI dan atas data blockchain dengan bantuan Subgraph. Pada sistem The Grab, Subgraph berfungsi sebagai application programming interface API khususnya dalam program yang memungkinkan pengembangan data dari blockchain. Ia melakukan proses indeks dan juga menarik data dari blockchain seperti Ethereum, kemudian menggunakannya dalam jaringan terdesentralisasi. Jaringan The Grab itu bergantung pada indeks, kurator, dan juga delegator untuk menjaga fungsi jaringan untuk keamanan dari blockchain-nya. GRT adalah token utilitas di jaringan The Grab. Ia memiliki fungsi utama sebagai indexer staking, kurator signaling dalam menyediakan layanan indeks dan kurasi data ke jaringan. Nah, karena ekosistem daripada The Grab ini tergantung sama project-project yang lain, maka dari itu selama ini The Grab itu tidak bisa berdiri sendiri. Ethereum adalah sebuah blockchain dengan kekuatan fundamental yang sangat-sangat kuat. Bayangin, jaringannya itu banyak banget teman-teman. Layer pertama, layer kedua udah rame banget. Meningkatkan skalabilitas, dan tentunya dengan semua ekosistem yang ada di jaringan Ethereum ini, mereka itu butuh indexer, butuh sebuah alat untuk analitiknya. That's why kalau teman-teman cek dia di The Grab sendiri ya, di websitenya thegrab.com, di sini teman-teman bisa langsung explore sebenarnya kegunaan daripada The Grab ini apa aja. Salah satunya yaitu untuk sebagai alat analisa. Teman-teman, alat analisa terhadap proyek-proyek yang ada di jaringan Ethereum, termasuk itu DeFi, gaming, kemudian NFT, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali platform-platform yang teman-teman bisa analisa langsung melalui The Grab. Jadi karena kegunaan dari The Grab ini bisa dibilang adalah salah satu yang menopang ya banyak sekali proyek-proyek di Ethereum, maka dari itu saya melihat ini bisa menjadi sebuah potensi yang cukup menarik. Saingan-saingan The Grab itu nggak remeh-remeh juga teman-teman. Ada banyak token kompetitor juga ya yang mirip, berbasiskan AI sama big data. Salah satunya adalah Render, Singalurtinet atau Agix. Itu juga kurang lebih berada di sektor yang sama. Jadi The Grab ini sebenarnya bukan minim kompetitor teman-teman, cukup banyak juga kompetitornya, dan saya rasa salah satu yang terbaik untuk saat ini ya The Grab. Kalau kita lihat sih dari posisi The Grab di CMC, hari ini harganya ada di kisaran Rp1.600 teman-teman. Market sempat mengalami kenaikan tadi pagi, tapi sepertinya ada aksi taking profit yang terjadi ya. Di sini kelihatan banget ada aksi jual di kisaran harga The Grab 1660-an. Ada aksi taking profit di hari weekend ini, so volume perdagangannya langsung drop sekitar 21%.
The Grab ini punya supply maksimum unlimited, seperti token-token kebanyakan di jaringan Ethereum itu memang supply-nya unlimited. Dengan supply yang beredar sekarang itu ada di 9,27 miliar. That's why kalau The Grab sendiri di hold jangka panjang itu menurut saya kurang terlalu cocok teman-teman. Dia hanya bisa dimanfaatkan untuk fluktuasi harganya kurang lebih 1-2 tahun menjelang halving. Kan kita tahu 2024 itu baru mulai halving Bitcoin. Jadi di hari ini, di masa-masa ini, teman-teman masih di 2023 ya, itu masih punya peluang untuk The Grab ini diakumulasi sebenarnya. Sampai nanti di 2024 sampai 2025 kita udah harus exit dari marketnya. The Grab ini juga punya volatilitas yang cukup bagus. Kalau kita bisa memanfaatkannya, potensi cuannya juga lumayan gede. Dia udah diskon cukup banyak teman-teman. Dulu harganya pernah ada di kisaran 31.900 rupiah ya, sekarang harganya cuma di 1.600. Udah diskon cukup parah, dan tren AI menurut saya cukup menarik untuk kedepannya, dan kita akan lihat gimana kira-kira lonjakan dari harga The Grab untuk next bull run. Teman-teman, The Grab ini juga sudah melakukan migrasi settlement di layer dari Arbitrum. Arbitrum adalah salah satu layer kedua dari Ethereum yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan skalabilitas dari Ethereum. The Grab melihat biaya fee di Ethereum juga lumayan mahal, so mereka melirik beberapa platform lain. Salah satunya ya Arbitrum sebagai layer kedua guna untuk meminimalisir yang namanya biaya dan juga meningkatkan tentunya skalabilitas, serta ada banyak keunggulan yang bisa ditawarkan oleh Arbitrum juga. Jadi saat ini bisa dibilang community vote sudah resmi ya dilakukan dan sudah pindah ke jaringan Arbitrum juga. Jadi skalabilitas dari The Grab sendiri juga bisa dibilang cukup kuat. Dalam beberapa waktu mereka juga sekarang lagi aktif-aktifnya teman-teman pengen bikin sebuah ekosistem yang teredukasi ya. The Grab itu join dengan salah satu kampus di India sana. Mereka bikin workshop, mereka bikin pelatihan untuk membangun Subgraph. Jadi apa itu Subgraph dan apa perlunya pengindeksan data terdesentralisasi itu mereka jelaskan dalam sebuah acara workshop teman-teman di Lokmanya Tilak College ya, engineer di Mumbai. Jadi ini mereka join dengan salah satu kampus. The Grab komunitas itu mengembangkan bisa dibilang pengetahuan mereka, sekaligus mereka akan tentunya mengedukasi masyarakat di sana supaya lebih aware lagi tentang perubahan zaman untuk kedepannya. Jadi ini sebuah langkah untuk meningkatkan komunitas ya, komunitas dari The Grab. Kemudian yang lain ini beberapa fungsi sih teman-teman dari The Grab sendiri ya, indexing operation dan juga self stake, curation signal, terus ada delegate GRT dan juga Subgraph. Ya itu sih sebenarnya agak gini ya, nggak terlalu bombastis sih si The Grab ini, tapi saya sendiri cukup yakin ini bisa menjadi salah satu kekuatan portfolio saya buat kedepannya. Semoga aja memang benar-benar terrealisasi, dan kita akan lihat gimana GRT secara teknikal. Secara teknikal GRT sudah naik lumayan signifikan. Kemarin saya pantau naik sekitar 13% ya. Teman-teman kalau kita ukur di sini dia udah naik sekitar 35% sejak kenaikan di tanggal 20 Oktober kemarin sampai hari ini. Syukur banget dalam waktu lebih dari seminggu itu udah naik sekitar 30%. Ya lumayan teman-teman, tapi saya sendiri belum balik modal nih. Kenapa? Karena saya dulu beli The Grab itu ada di kisaran harga $0,1. Jadi baru break even point, baru balik ke harga modalnya teman-teman, belum cuan lah istilahnya di The Grab. Namun saya masih pengen melihat kenaikan yang signifikan terhadap project The Grab ini. Semoga aja di next bull run memang dikasih sama wheels-nya ya untuk naik tinggi teman-teman. Untuk targetnya, untuk terdekat ya, kita bisa pantau sendiri The Grab saat ini lagi ngetes level resistance teman-teman, menjelang mendekati resistance di kisaran $0,11, dan kalau dia berhasil tembus, target berikutnya adalah di 0,13. Bila mana tembus lagi akan mendekati level 0,2%. Bila itu terjadi maka ya keuntungan baru akan running di 76%.
Kalau dia bisa balik lagi mungkin ke kisaran level strong resistance yang ada di kisaran 0,3, maka potensial target profitnya lebih besar lagi, ada di kisaran 180% teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya, saya nggak terlalu expect dia bakalan all time high lagi teman-teman. Mungkin kalau bisa tembus level ini aja bisa naik sampai kisaran ya $1 lah kira-kira, ya udah cuan hampir 1000% ya. Bersyukur banget teman-teman, semoga aja memang cukup realistis target buat mencapai level tersebut. Tapi sebelum kita melihat ke sana lebih jauh, kita akan lihat secara jangka pendeknya aja. The Grab sendiri volume perdagangannya bagus dengan volume smart money yang juga cukup meningkat. Kemudian dari RSI sendiri sekarang udah mulai naik ya teman-teman, masuk ke level jenuh jenuh belinya, dan mungkin beberapa tempo koreksi berpeluang untuk terjadi. Bitcoin masih tetap strong dalam proses peningkatan, BTC dominance juga masih cukup kuat. Jadi untuk saat ini sih saya rasa The Grab nggak ada masalah ya, mungkin hanya butuh koreksi-koreksi wajar aja. Kalau secara teknikal, pergerakan The Grab ini masih bisa dibilang cukup tangguh teman-teman di harga sekarang. Belum ada sebuah indikasi candle pembalikan arah yang tercipta pada The Grab, artinya buyers cukup cukup bagus nih, cukup bagus responnya terhadap The Grab ya. The Grab sendiri atau GRT, volume smart money-nya sangat-sangat oke dalam kurang lebih 10 hari terakhir teman-teman, sangat-sangat bagus saya lihat. Semoga aja jangka pendek bisa capai 0,111 dolar ini ya untuk mencapai targetnya. Mungkin setelah itu baru ada fase koreksi. Selain itu juga level supportnya cukup cukup dekat juga. Jadi kalau mau masuk di harga sekarang mungkin butuh apa namanya, butuh DCA sepertinya ya, nggak bisa langsung all in juga, karena kalau The Grab sekalinya turun itu lumayan lumayan ngedrop teman-teman. Jadi kalau kalian nggak suka spot jantung, mau masuk The Grab, saya rasa mungkin lebih baik cari koin lain yang lebih aman, lebih stabil, atau kalau yang memang mau maksa banget ya bisa DCA aja sih teman-teman. Jadi kalau sekarang sih saya melihat masih bagus ya, target terdekat di 0,11 semoga bisa tercapai. Namun kalau The Grab hanya membuat koreksi, maka yang bisa diperhatikan adalah trendline yang ini ya, yang akan cukup dinamis, berada di kisaran level 0,1 sampai 0,094 dolar. Mungkin kisaran level tersebut akan ada kenaikan ataupun penurunan koreksi, tapi overall ya saya mesti melihat ini merupakan salah satu token yang punya prospek ke depannya. Semoga aja seperti itu teman-teman. Dan pembahasan The Grab ya kita akhiri sampai sini aja. Saya rasa udah lumayan banyak kita mengulas ya. Teman-teman juga bisa lihat berita-berita yang lain soal The Grab. Teman-teman kita udah banyak banget bahas di channel YouTube ini. Jadi kalau teman-teman misalkan ketinggalan nih, The Grab ini udah kerjasama sama siapa aja, terus project-project apa aja yang udah dikerjakan sama The Grab, silakan teman-teman bisa cek di channel ini ya teman-teman. Bisa klik aja di Google pencarian kalian GRT Andre Greystone, teman-teman sudah bisa menemukan banyak sekali pembahasan kita soal The Grab yang kita sudah bahas jauh sebelumnya. 7 bulan lalu kita udah bahas, 5 bulan lalu, 1 bulan lalu juga kita udah bahas. Jadi sudah banyak pembahasan soal The Grab. Silahkan teman-teman lihat video-video yang kemarin lagi kalau teman-teman mau lihat mereka sudah ada kerjasama sama siapa saja. Jadi gitu aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Oh iya, yang mau join di komunitas Telegram kita, silahkan teman-teman join. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.